Selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita berdoa. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, silakan duduk ya. Nah, sekarang Bapak akan absen dulu ya untuk daftar hadirnya. Ya, dari absen pertama, Piki Jajila. Ya. Gusti Kade Ari Darmayase. Dewa. Imade Andra Wibawa. Ya, berarti semuanya hadir ya. Nah, semuanya berdiri. Kita akan menyanyikan lagu wajib. Sabang sampai Merauke menjajah pulau-pulau. PPK religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa hebat. Ya, silakan duduk ya. Jadi sebelum Bapak akan melanjutkan ke materi, Bapak mau menanyakan dulu kepada anak-anak. Naskah teks proklamasi diketik oleh siapa? Saidi Meli. Iya, Saidi Meli. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, jadi Bapak ajak anak-anak untuk menyimak video pembelajaran di YouTube mengenai kata non baku dan kata baku. Jadi anak-anak dapat menemukan kata baku dan non baku pada teks proklamasi dengan benar. Setelah itu, yang kedua, jadi anak-anak Bapak ajak menyimak video di YouTube tentang kalimat tanya. Jadi anak-anak dapat menganalisis informasi penting dari buku sejarah menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana pada peta pikiran melalui tulisan menggunakan kata baku dan detail dengan benar. Nah, ini adalah foto BM Dia. Sebelum Bapak jelaskan sedikit mengenai BM Dia, Bapak tanya dulu kepada kalian, apa hubungannya antara teks proklamasi dengan BM Dia? Ya, Meta. BM Dia telah menulis teks proklamasi di tempat sampah. Ya, bagus. Nah, ini teks proklamasi yang sudah diketik. Teks proklamasi merupakan naskah teks yang berisi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi teks proklamasi sekaligus menandakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia telah berdiri dan juga telah terlepas dari masa penjajahan. Ya. Siapa yang menjajah negara kita? Belanda dan Jepang. Naskah teks proklamasi itu diketik oleh siapa? Saidi Meli. Iya, Saidi Meli. Nah, inilah. Ya, ini orangnya ya, Saidi Meli yang mengetik teks proklamasi ya. Jadi yang menulis teks proklamasi adalah siapa? Insinyur Soekarno. Ya, Insinyur Soekarno ya. Nah, sekarang Bapak akan tampilkan mengenai video kata baku dan tidak baku. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sedangkan kata tidak baku adalah kebalikannya, yaitu kata yang ditulis dan disusun tidak sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang benar. Jadi anak-anak sudah menyimak yaitu kata baku dan tidak baku pada YouTube. Nah, setelah apa yang anak-anak simak, jadi Bapak akan tanyakan dulu kepada anak-anak. Jadi kata baku itu apa artinya kata baku? Ya, Cynthia. Kata baku adalah kata yang ditulis dan disusun sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Iya, bagus ya. Tepuk tangan dulu buat Cynthia ya. Ya. Kalau kata tidak baku, ya Dora. Kata tidak baku adalah kata yang
Iya, bagus sekali buat Dora. Ya, ya tepuk tangan dulu ya. Kata baku itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Di mana digunakan? Kata baku digunakan dalam menuliskan hal-hal yang bersifat resmi seperti surat resmi, undangan resmi, dan sangat resmi. Iya, bagus sekali buat Dora. Kalau kata tidak baku digunakan? Ya, Digunakan dalam percakapan sehari-hari. dalam percakapan sehari-hari. Bagus ya. Coba perhatikan anak-anak. Jadi Bapak akan tampilkan sebuah video mengenai kata tanya dan kalimat tanya. Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang, benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Sedangkan kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanya. Ciri-ciri dari kata tanya yaitu kata tanya selalu diikuti dengan tanda tanya pada akhir kalimat. Ya, anak-anak sudah mengamati video itu. Nah, sekarang apa akan tanyakan kepada kalian? Kata tanya. Ya, apa itu kata tanya? Yang tahu angkat tangannya? Ya, Risma, tulis ke depan. Bagaimana jawaban temannya? Kata tanya adalah kata yang dipakai dalam kalimat tanya untuk menanyakan sesuatu, baik itu orang atau benda, perbuatan atau tindakan, keadaan atau situasi, dan lain sebagainya. Gimana jawaban temannya? Nah. Ya, tepuk tangan dulu buat Risma ya. Yaitu kata tanya. Nah, sekarang kalimat tanya. Kalimat tanya, ya Suci, ya, tulis ke depan. Ya, itu jawaban temannya. Bagaimana? Benar. Ada memiliki jawaban yang beda, mempunyai jawaban yang beda. Ya, jadi kalimat tanya adalah kalimat yang di dalamnya terkandung sebuah pertanyaan kepada pihak lain yang diajukan untuk memperoleh jawaban dari pihak yang ditanyakan. Nah, itu ya kalimat tanya. Sekarang Bapak akan bentuk anak-anak menjadi 7 kelompok yang terdiri dari 5 orang dan 4 orang. Satu kelompok 4 orang ya, dan 6 kelompok 5 orang. Dari jumlah keseluruhan 34. Nah, sekarang Bapak akan bagikan anak-anak LKPD-nya. Nah, dalam pengisian LKPD tulis nama kelompok di atasnya ya. Nama kelompok di atasnya, misalnya kelompok 1. Di bawahnya nama anggotanya. Masing-masing kelompok mempresentasikan ke depan, jadi kelompok yang lain memberikan tanggapan atau saran bagaimana. Udah? Ada yang tanyakan? Ya, apa kasih waktu untuk mengerjakan tugas LKPD-nya 25 menit. Nah, sekarang apa aja untuk nyanyikan lagu daerah biar anak-anak tidak ngantuk. Semuanya berdiri dulu ya. Ratu Anom metangi mailen-ilen, Ratu Anom metangi mailen-ilen. Nah, sekarang biar semangat, biar anak-anak tidak ngantuk, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Ya, silakan duduk ya. Lanjutkan untuk tugasnya ya. Karena waktu sudah habis. Mana sudah selesai? Dah. Nah, sekarang masing-masing kelompok akan mempresentasikan hasilnya ke depan. Jadi kelompok yang lain tolong dengarkan. Nanti kelompok 1 mempresentasikan.
Tolong kasih saran pemasukan ya. Apa alasan WFIA menyimpan teks proklamasi? Jawaban, karena saat itu ia menjabat sebagai wartawan yang membutuhkan sumber terpercaya, yakni naskah proklamasi. Ya, bagaimana? Ada yang ngasih masukan? Nah, bagus sekali. Ya, tepuk tangan buat kelompok 1. Ya, selanjutnya untuk kelompok 7. WFIA menyerahkan teks tersebut ke Presiden Soeharto 19 Mei 1962 pukul 10.30. Ada pertanyaan atau saran dari kelompok 7? Iya, yang kapan? Gimana? Ya, Suci? Selasa pagi 19 Mei 1902 pukul 10.62. Iya, bagus sekali. Ya, tepuk tangan dulu buat Suci ya. Jadi kalian sudah mempresentasikan ke depan, masing-masing kelompok sudah mempresentasikan hasilnya dari kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 ya. Semuanya sudah mempresentasikan hasilnya. Nah, jadi setelah Bapak nilai sudah bagus untuk hasilnya. Nah, jadi kesimpulan dari pembelajaran ini jadi mengenai kata baku dan tidak baku. Terus yang kedua, kata tanya dan kalimat tanya. Nah, sekarang Bapak akan kasih anak-anak latihan tugas. Ya, masing-masing orang buat di buku tulis ya, buku tulis. Bukan anak-anak berkelompok mengerjakannya ya. Bukan berkelompok ya. Semuanya membuat. Ada yang tanyakan, kalau anak-anak tidak ngerti tanyakan ke Bapak. Sudah paham? Nah, sambil anak-anak mengerjakan, Bapak kasih kuis. Sedikit pertanyaan mengenai apa yang tadi Bapak jelaskan. Ya, siapa yang mau ke depan? Ya. Naskah proklamasi kemerdekaan Indonesia disebut. Iya, Sayuti. Siapa? Iya, itu ya. Ya, siapa ke depan? Ya, Mary. Iya, di mana? Ya. Ya, waktunya lagi sedikit. Lagi 2 menit. Ya, kalau gitu anak kumpulkan saja ya. Jadi anak-anak sudah selesai membuatnya. Kumpulkan itunya. Ini ya. Nah, tadi Bapak sudah kasih anak-anak evaluasi untuk tugas apa yang tadi Bapak ajarkan materinya dari awal sampai akhir mengenai kata tanya dan kalimat tanya dan kata baku ya. Dan Anda sudah mengumpulkan tugasnya. Nah, sebelum Bapak akhiri, Bapak kasih anak-anak PR dulu di halaman 101. Nah, itu tolong dikerjakan ya. Sebelum Bapak akhiri, ada yang tanyakan? Enggak. Sudah jelas? Jelas. Ya, sebelum Bapak akhiri, tolong untuk memimpin untuk ininya, untuk doanya. Ya, Cynthia. Berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Bapak tutup dengan Pramesanti ya. Om Santi 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 Om.